Judul renungan, lebih berharga dari uang. Renungan ini adalah kesekian kali kita membicarakan tentang uang. Setelah beberapa waktu lalu membahas hikmat kekayaan, sifat-sifat uang, dan membangun kekayaan. Kali ini kita akan membahas hal apa saja yang kita tidak sadari nilainya lebih berharga dari uang. Uang memang berharga dan penting, namun orang bijak tahu bahwa uang bukan segalanya. Dalam kesempatan ini izinkan saya menjabarkan atau sekedar mengingatkan kembali hal-hal yang lebih penting dari materi. Harapannya adalah supaya kita kembali kepada prioritas, tujuan, dan alasan mengapa kita bekerja. Untuk apa sebenarnya kita berlelah-lelah bekerja mencari uang? Jawabannya adalah untuk menukarnya dengan sesuatu yang kita anggap lebih berharga. Berikut ini hal-hal yang lebih berharga dari uang. 1. Waktu dan kesempatan. Jika ada satu modal yang diberikan Tuhan secara sama rata kepada manusia, maka modal itu adalah waktu. Semua manusia memiliki waktu yang sama 24 jam sehari. Kita bebas mau menggunakan waktu kita untuk apa yang kita kehendaki. Hanya saja, waktu dan kesempatan sifatnya terbatas dan tidak bisa diputar kembali. Dalam pekerjaan kita dibayar bukan saja karena tenaga dan keahlian kita, melainkan waktu yang sudah kita korbankan. Salah jika mengatakan waktu adalah uang, karena sebenarnya waktu lebih mahal dari uang. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya waktu ketika waktu kita sudah habis. 2. Relasi dan koneksi. Ada seorang saudagar yang hendak mewariskan kekayaannya pada dua anaknya. Anak pertama meminta setengah dari seluruh harta, sedangkan anak kedua lebih memilih bersama dengan sang ayah dan tidak mengharapkan bagian. Bukankah memilih sang ayah dibanding hartanya sama dengan memilih seluruh hartanya? Dalam menjalani kehidupan bisnis ataupun sosial, selalu prioritaskan faktor manusia di atas materi. Manusia selalu lebih penting dan lebih berharga dari materi. Karena materi selalu mengikuti manusia, menjadikan relasi sebagai motif utama. Sama dengan membuka pintu rejeki dari segala arah. Ini alasan relasi dan pergaulan tidak bisa dibeli dengan uang. 3. Pengalaman. Kaum milenial memiliki slogan YOLO, singkatan dari You Only Live Once. Dalam bahasa Indonesia, Anda hanya hidup sekali. Maksudnya mencoba segala hal dan pengalaman baru karena kehidupan memang hanya sekali. Dibanding menabung atau membelanjakan barang, kebanyakan kaum milenial lebih memilih membeli pengalaman baru seperti liburan dan eksplorasi. Prinsip YOLO tidaklah salah, yang salah adalah menjadikan YOLO sebagai gaya hidup. Karena faktanya memang pengalaman sangat mahal harganya. Namun harus disertai tanggung jawab dan perhitungan yang bijak. 4. Ilmu dan kemampuan. Sama seperti halnya pengalaman. Kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang lain menjadi hal yang berharga. Seorang dokter spesialis asetnya bukanlah pada lahan atau ekuitas, melainkan pada otak dan kemampuannya. Perlu waktu bertahun-tahun praktik dan banyak hal dikorbankan untuk mengasah kemampuan. Semakin mahir dan ahli maka mereka akan semakin dihargai. Meskipun ilmu tidak akan habis dan tidak terbatas, namun perlu usaha dan pengorbanan untuk menggalinya. Inilah yang menjadikan ilmu tidak ternilai harganya. 5. Lingkungan dan keluarga yang damai. Perlu saya garis bawahi kata damai, karena rasa tentram dan kedamaian di dalam kehidupan keluarga maupun bertetangga merupakan kemewahan. Jauh lebih baik hidup dalam kesederhanaan daripada hidup dalam perbantahan dan pertikaian. Namun bila Anda harus memilih keluarga atau uang, maka selalu pilihlah keluarga. Anda bisa hidup tanpa uang, tapi Anda tidak bisa hidup tanpa keluarga. Uang dicetak setiap hari, tapi keluarga tidak begitu saja datang dan pergi. Jangan sayangkan uangmu demi kebahagiaan keluarga. Kembali ke tujuan awal kita, bekerja mengais rezeki untuk menghidupi keluarga, bukan sebaliknya. 6. Kesehatan. Tidak perlu disanggah lagi kesehatan mahal harganya. Orang sehat bisa melakukan banyak hal dan bekerja. Orang sakit justru malah mengeluarkan biaya.
Bahkan lebih baik tidak punya apa-apa tapi sehat, dibandingkan hidup dalam kekayaan tapi hanya bisa berbaring dalam kondisi sakit. Sering pula kita mendapati seseorang yang sekali saja terjangkit suatu penyakit menyebabkan habisnya seluruh hasil jerih lelahnya selama dia sehat. Jadi selain investasi pada bisnis dan pengembangan diri, jangan lupa investasi juga pada kesehatan masing. 2. Jaga pola makan dan rutin berolahraga. 7. Nama baik, reputasi, dan kehormatan. Yang terakhir dari hal-hal yang lebih berharga dari uang yaitu nama baik, reputasi, dan kehormatan. Nama baik dan reputasi adalah salah satu modal paling penting yang kita harus miliki. Kehormatan dan kepercayaan tidak dapat dibeli melainkan didapatkan. Orang boleh memiliki seluruh dunia tapi belum tentu ia memiliki hormat dari orang lain. Reputasi dan nama baik tidak didapat dengan mudah apalagi singkat. Perlu waktu bertahun-tahun untuk mendapat kepercayaan orang lain. Jadi jangan pernah mempertaruhkan reputasi yang sudah dibangun atau diwariskan demi uang. Nama baik yang rusak tidak bisa dikembalikan lagi. Itulah ketujuh hal yang lebih bernilai selain uang. Jika ada di antara saudara yang mengeluh tidak punya modal, maka inilah modal yang sebetulnya. Tidak ada alasan lagi berkata bahwa Anda tidak punya modal untuk memulai usaha. Anda yang tidak punya modal uang, Anda masih punya keahlian. Anda yang tidak punya keahlian, Anda masih punya waktu yang panjang atau badan yang sehat. Jika masih belum cukup, maka modal terakhir yang bisa Anda gantungkan adalah keluarga, relasi, dan reputasi yang baik. Sudahkah Anda memiliki ketujuh hal di atas? Jika sudah, maka sesungguhnya Anda lebih kaya.